Petani itu harus tahu yang kebijaksanaan lah. Yang dibutuhkan tanaman itu apa, dan hama tanaman itu apa, nutrisi untuk tanaman itu apa, fungisida itu untuk apa, mikroba itu apa, ya, insek itu untuk apa, itu harus kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tani Lapang sedulur. Salam santun ya, salam sehat bagi kita semua. Insya Allah hari ini saya akan berkunjung ke tempat saudara kita, seorang penggiat pertanian juga, yang intinya di daerahnya beliau sangat dipercaya bagi teman-teman untuk selalu sharing masalah dunia pertanian ya. Jadi nanti kita akan mencoba berbincang-bincang, paparan apa yang disampaikan mungkin bisa kita resapi. Sebagaimana bukti beliau ini sukses di dalam budidaya melon, semangka, dan tanaman holti yang lain ya. Beliau ini sangat gemar menanam holti ya, karena menurut beliau selain tanamannya cepat panen, juga uangnya lumayan. Semoga video ini ada manfaatnya bagi sahabat sekalian ya. Oke, langsung kita. Berikut mas yang ditanyakan, berikut. Oh, masalah pertanian itu kan ngeten mas. Ya saya tidak orang pinter lah. Intinya kita menanam pakai hati ya. Jadi Onje, tak perkenalkan dia nama aku. Saya nama Ahmad Mahfudin aslinya. Di sini terkenal dulunya petani organik yang saya beli. Untuk biografi masalah pendidikan saya, alhamdulillah saya lulus S1 walaupun tidak di jurusan pertanian ya, tapi saya cenderung ke dunia pertanian. Untuk masalah tanaman melon yang saya geluti itu sejak 2004 ya. 2004 itu saya sudah bermain melon. Waktu itu yang mengadakan pelatihan dari pusat ya, yang tepatnya waktu itu di Bancak, Solo Tigo ya, ibunya. Saya mewakili delegasi dari PMII Demak, PMII ya, Demak ya. Jadi saya di sana selama 4 bulan dikirim dan belajar bertani di sana itu. Banyak insinyurnya ya, yang langsung insinyur semua, baik pakar obat, pakar fungisida, mikroba, ditemukan semua di situ waktu itu. Memang waktu itu memang intinya dibuat estafet ya. Jadi nantinya setiap lulusan dari pelatihan itu nanti akan diberikan modal walaupun sedikit, tetapi disuruh menanam melon Boni Group sama Apollo waktu itu. Memang waktu itu sudah terlaksana. Jadi dari bekal ilmu pertanian itu saya kembangkan sampai di holti yang lain, baik semangka, apa itu melon ya. Bahkan saya terjun di dunia sayur-mayuran ya. Dan saya aplikasikan waktu itu ilmu-ilmu saya dari pelatihan itu, yang memang basicnya banyak insinyur pertanian yang memberikan ilmunya pada kita. Dulu sempat saya tanam padi yang namanya sertani ya, baik sertani 8, sertani 13 maupun sampai sertani 14 pernah saya tanam, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. 2004
saya lulus pelatihan 2005, saya kenal produk yang namanya ini Java Mineral Brew ini ya. Ini alhamdulillah saya tahu sendiri formulatornya orang Sulawesi ya. Formulatornya waktu itu orang Sulawesi, dan ini diproduksi di Kudus karena orang Kudus yang bosnya pupuk ini itu mendatangkan langsung formulator dari Sulawesi ya. Nah, produk ini menurut saya sih, ini yang sudah saya buktikan sendiri ya, sangat bagus untuk tanaman kita, baik cabai maupun melon, semangka, bahkan padi itu sudah saya pernah mencoba. Hasilnya sangat luar biasa. Gimana? Oh, isinya ini kental mas. Ini kental ini. Kita akan coba buka. Ini dalamnya ini harum mas. Ya. Ini harum. Saya sendiri tahu nih, ini produk ini diantara bahan yang dicampurkan itu adalah minyak ikan hiu. Kita tahu sendiri bahwa minyak ikan hiu kan mahal. Jadi ini produk ini mengandung minyak hiu juga dan bahan herbal yang lain ya, yang saya tahu diantaranya yaitu tanaman gadung ya. Prosesnya gadung itu nanti diambil sarinya ya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa gadung itu kan bisa dibuat insektisida ya, nabati untuk hama ulat ya teman-teman ya. Ini jadi ini isinya itu diantaranya bahan yang dibuat yaitu minyak hiu sama sari gadung ya, tanaman gadung ya. Videonya bagus ya. Kita akan coba seperti ini sahabat. Ini sangat kental seperti ini. Jadi kalau kita lihat kekentalannya, ini menandakan bahwa jika ini semua air, maka tidak mungkin di dalam wadah ini ada bekasnya ya. Seperti ini sahabat. Ya alhamdulillah mas, banyak yang menggunakan, baik di Banyuwangi, Kediri, Blitar ya. Dulu sempat saya studi banding ke Banyuwangi masalah tanaman melon di sana, juga studi Bondo untuk masalah tanaman cabai. Mereka mengatakan hasilnya istimewa, dan sampai sekarang pun barang ini masih banyak yang diminati di Banyuwangi, bahkan di Lampung juga. Ya mungkin masalah untuk membongkar isinya ya saya nggak berani, karena ini adalah paten apa itu perusahaan, nggak berani saya. Oh, untuk pemasarannya biasanya dulu saya paketkan cat BH, tapi dari teman-teman menginginkan saya buka di Shopee atau di supermarket, apa itu toko online, untuk menggratiskan ongkos kirim katanya ya. Jadi saya mencoba membuka untuk online ya, toko di online itu. Nanti linknya di
masukkan di deskripsi, tidak masalah mas, tidak apa-apa. Gimana? Oh ini anu mas, PSB. PSB ya, PSB itu sebenarnya fungsinya ya, kalau orang dulu kan mengatakan ini namanya PSB, tapi dulunya kan sebenarnya bukan PSB. Waktu saya ada di komunitas petani cabai Indonesia, ini dulunya kan namanya kan siret, yang sudah dibuktikan teman-teman. Nah, PSB itu kan munculnya baru tahun-tahun ini aja. Pada ada tanaman anggur, munculnya boomingnya budidaya tanaman anggur itu, ini dinamakan PSB. Tapi kan sebelum booming PSB itu kan saya sudah menggunakan namanya siret ya. Apa manfaatnya? Manfaat dari PSB yang sudah saya buktikan sendiri waktu tanam melon, posisi kena jamur tepung ya, jamur tepung. Biasanya petani melon itu menggunakan fungisida ya, biasanya diantara mereknya itu Nimrod ya. Nimrod waktu itu kan mahal ya, bahkan Nimrod itu diaplikasikan yo nggak langsung sembuh. Intinya tanaman itu kalau disemprot bahan kimia terus menerus, maka daya imunitas tanaman itu sendiri dia akan down. Maka dari itu alternatif ya seperti ini organik. Ini pembuatannya cuma sama telur sama micin ya, telur sama micin ya. Hasilnya sih lumayan bagus menurut saya, tidak saya dewakan lah. Intinya dari PSB ini sebenarnya menekan timbulnya jamur sebenarnya. Jadi tidak memulu-mulukan. Kalau teman-teman kita yang ada di dunia maya itu PSB selalu didewa-dewakan. Tidak, kita bijaksana saja lah kalau di dalam media sosial itu, karena takutnya kan petani pemula itu nanti akan kecewa karena memakai PSB doang hasilnya bagus. Ternyata tidak, enggak seperti itu, harus semua diilmukan ya. Kemarin terjadi itu, ada konsultasi kepada saya orang Jember ya, dia mengatakan padinya 2 hektar itu hasilnya gabeng ya, tidak ada bobotnya. Karena apa? Karena dia diberi produk seseorang, bahkan dia mengatakan bahwa produk ini cukup sampai panen tanpa pakai pupuk kimia. Hasilnya ternyata mengecewakan petani pemula. Jadi sangat kasihan gitu. Jadi petani sebagai uji coba itu jangan sampai. Ya kita relevan saja lah, walaupun ada manfaatnya kan, semua apapun tuh organik itu tetap ada manfaatnya ya. Tapi tidak menitik beratkan pada satu PSB bisa mengatasi semua, enggak seperti itulah. Dalam dunia pertanian enggak seperti itu. Saya mengatakan produk ini juga tidak 100% terus dengan produk ini bagus, enggak. Tentunya ada sentuhan yang lain, baik fungisidanya maupun insektisidanya. Ini kan nutrisi ya, ini nutrisi. Jadi petani itu harus tahu yang kebijaksanaan lah. Yang dibutuhkan tanaman itu apa, dan hama tanaman itu apa, nutrisi untuk tanaman itu apa, fungisida itu untuk apa, mikroba itu apa ya, insek itu untuk apa, itu harus kita tahu gitu. Jadi tentunya kalau kita mengetahui, oh yang dibutuhkan perakaran itu seperti ini, yang dibutuhkan tanaman masa vegetatif itu seperti ini,
masa generatif seperti ini, ada serangan jamur penangannya seperti ini, ada hama ulat ya, belalang penanganannya insektisidanya seperti ini ya. Itu selalu harus bijaksana, tidak asal-asalan ya untuk mengatakan bahwa produk ini sampai panen cukup ya, nggak seperti itu. Harus kita bijaksana karena petani itu hasilnya itu seberapa teman. Apalagi kalau kita berbicara tentang petani padi ya, petani padi itu sewa lahannya sudah mahal, ongkos pertama sampai sewa lahan itu panen pertama bagus itu belum tentu cukup untuk beli lahan, sewa lahan sama biaya tanamnya. Nah, jadi masih menunggu MT yang kedua. Jika MT kedua itu gagal ya wassalam. Apalagi ditambah nantinya setelah MT kedua gagal, polo hijaunya ya, biasanya kalau di tempat kami biasanya ditanami kacang hijau gagal ya makna tahun kemarin, tahun yang akan datang ya pasti dia akan cari-cari uang untuk menambah biaya. Apalagi kalau padi harganya down ya, turun, petani itu banyak ya, intinya petani ya muter duit toh, nganyarake uang katanya seperti itu. Nganyarake duit toh petani. Hasilnya ya tapi baru kayak petani tetap ada. Karena apa? Karena petani itu luar biasa menurut saya. Mereka pejabat-pejabat itu kalau tidak ada petani mau apa? Dia tidak bisa apa-apa kalau tidak ada petani. Ya, walaupun diimporkan kan, andai kata negara yang lain tidak ada petaninya, mau makan apa? Anda petani itu luar biasa. Adanya barang diimpor itu kan ada petani di sana. Nah, cuma petani di sana sama petani di sini itu perlakuan pemerintah pada kita itu kan mungkin berbeda. Selama ini kan petani kan selalu menjadi